Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom. Tidak terasa, maksud saya ya tetap terasa, hanya maksud saya cepat sekali. Hari ini kita sudah memasuki pada minggu yang pertama di bulan Mei. Ya, saya sebutkan di dalam note saya, welcome May, not May Day, bukan May Day, hari kebinasaan, but very blessed day, hari yang diberkati Tuhan, blessed month, bulan yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau pesawat mau jatuh itu Mayday, 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 atau demo kemarin Mayday, Mayday. Tapi bulan Mei bagi kita adalah bulan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita kembali ke firman penggembalaan yang selama ini sudah kita gumuli di dalam Kisah Para Rasul. Hari ini kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 15. Saya menyapa juga jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di luar kota, di luar pulau, yang menyaksikan firman Allah ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 15. Kita baca bergantian, saya baca ayat 9 dan seterusnya jemaat. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika dia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyak. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Amin untuk firman Allah. Berbuah di tengah-tengah krisis. Bisa berbuah, dapat berbuah di tengah-tengah krisis. Inilah catatan yang dicatat oleh penulis Kisah Para Rasul, dalam hal ini Tabib Lukas, yang disampaikan oleh seorang yang bernama Stefanus di tengah-tengah krisis yang akan dilempari batu, yang sedang dihakimi. Stefanus mengungkapkan ayat-ayat yang barusan kita baca. Tetapi hati saya tertarik belum menjelaskan mengenai Stefanus yang bisa berbuah di tengah-tengah krisis. Tetapi saya coba mengutip, ingin melihat bagaimana orang yang dia catat, orang yang dia katakan dalam khotbahnya sebelum dirajam batu. Dia mengatakan seorang tokoh bernama Yusuf. Yusuf di tengah-tengah krisis, Stefanus di tengah-tengah krisis. Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Healing Inside berbuah di tengah-tengah krisis. Amin saudara. Hati saya bersuka cita, sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Kali ini saya menggunakan mimbar ini untuk berterima kasih kepada jemaat, khususnya kepada majelis kita. Saya sungguh bangga telah mentadbiskan majelis kita beberapa waktu yang lalu, awal bulan yang lalu. Dan saya melihat majelis kita sungguh-sungguh punya hati seperti Yesus Kristus, seperti hati saya. Dalam kondisi kita menangis bersama-sama, dalam kondisi kita terdampak krisis bersama-sama, dalam kondisi kita dalam kesusahan, tetapi bersama dengan gembala, bersama dengan majelis, tetap ingin berbuah. Amin saudara. Tetap ingin berbuat sesuatu yang baik kepada sidang jemaat Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah bagikan berkat-berkat yang sudah dikumpulkan majelis maupun jemaat. Bahkan jemaat masih ada yang sekolah, kuliah.
belum punya penghasilan, tetapi tetap memberikan persembahan. Saya sangat terharu dan mengatakan kepada Tuhan, aku tambah semangat melayani Tuhan kalau begitu. Aku tambah bersukacita melayani-Mu Tuhan. Karena apa? Firman Allah itu sungguh-sungguh berbuah. Apa yang kutaburkan selama ini berbuah. Sangat gampang saudara berbuah, sangat gampang untuk memberi ketika kita kelimpahan. Setuju enggak? Sangat mudah. Tutup mata aja. Karena apa? Mungkin itu sisa-sisa atau sampah-sampah dari penghasilan kita. Tetapi yang disebut berbuah yang sesungguhnya ketika berada di padang gurun, tetapi kita masih tetap bisa menghasilkan buah. Amin saudara. Hati saya bersuka cita dan berterima kasih kepada majelis, kepada jemaat yang sudah memberi dengan air mata. Sehingga minggu lalu kita membagikan beberapa paket sembako kepada khususnya kepada jemaat kita yang sungguh-sungguh terdampak dari masalah ekonomi hari-hari ini. Berbuah di tengah krisis. Kita akan melihat Yusuf. Mengapa dia bisa berbuah di tengah-tengah kesulitan yang begitu, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah kejadian yang luar biasa. Saya tidak akan membawa saudara pergi ke dalam kitab Kejadian. Saya sungguh-sungguh mau fokus saja pada kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi sudah cukup jelas. Di sana kita melihat Yusuf ini bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami lagi. Tolong kami Tuhan. Tetapi ketika saya periksa, saya perhatikan ayat demi ayat, terus saya ulang-ulang lihat lagi. Saya lihat sepanjang minggu ini. Saya tidak menemukan kalau Yusuf bisa berbuah itu karena kehebatan. Amin saudara. Mengapa Yusuf bisa berbuah? Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 jelas kalimatnya. Yang saya parafrasekan, saya simpulkan menjadi satu kalimat. It's because of God. Amin saudara. Karena penyertaan Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9 saya membacakan lagi itu saudara. Karena iri hati bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Mari sama-sama baca ayat yang terakhir itu, kalimat terakhir 2 ya. Tetapi. Sekali lagi jemaat, tetapi 2 ya. Tetapi. Bolehkah engkau menggantikan orang pertama, orang ketiga tunggal dia itu menjadi saya? Coba. Tetapi Allah, 2 ya. Tetapi Allah menyertai saya. Oh, luar biasa. Karena penyertaan Allah terjadi, pasti terjadi di dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf bisa berbuah di tengah-tengah krisis itu bukan karena dia hebat, supaya kita paham, supaya saya mengerti bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil, bahwa penyertaan Tuhan jugalah yang membuat kita bisa berkorban, bahwa kemurahan Allah saja yang bisa membuat kita bisa menghasilkan buah, bahwa kebaikan Tuhan semata. Itu sebabnya engkau suami bisa mencintai istrimu. Jangan bangga. Istri bisa mencintai suami anak-anakmu. Sama sekali. Jangan banding-bandingkan, aku lebih hebat dari ibu itu. Nah, itu berpotensi untuk menjadi sombong dan jatuh. Lebih baik kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau yang membuat aku baik sehingga aku bisa berbuat baik. Di sini saya melihat penyertaan Allah itu pasti. Saya katakan pasti ya. Saya sebutkan kata pasti. Pasti terjadi. Saudara perhatikan bahwa ternyata Tuhan sungguh mengendalikan. In God's control, saya katakan. Di dalam kendali Tuhan semuanya. Kejadian-kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini, virus lah apa segala macam yang membuat dunia ini begitu sulit, itu di bawah kendali Tuhan. Saudara percaya? Saya percaya. Tuhan tidak pernah terlelap untuk mengendalikan bahkan satu saja virus itu. Dia tidak boleh membinasakan manusia. Dia dibatasi oleh Tuhan. Dia dicegah oleh Tuhan. Dia diizinkan oleh Tuhan. Saudara bisa perhatikan di dunia ini, bahkan di sini saudara, itu banyak virus.
Di udara sini banyak virus, khususnya influenza ya. Virus apa? Influenza ya namanya. Itu sudah di udara sini. Radikal bebas itu di mana-mana. Dan itu jumlahnya kalau tidak salah ya, entah ribuan atau miliaran kata ahli-ahli virus itu. Banyak virus di dunia ini. Di udara sini kita sedang menghirup virus. Saudara perhatikan, jangankan ribuan, seratusan virus itu merusak tubuh kita. 3 ini saja saya sebutkan. MERS ini kalau tidak salah virus corona yang berasal dari unta. Kemudian SARS tidak tahu dari mana, unta atau dari mana ini. Pokoknya pernah terjadi wabahnya, banyak juga orang mati. MERS, SARS, lalu COVID-19. Ini brothers. Kebetulan bukan kembar, tapi saudara. Namanya corona juga, corona. Cuma disebut MERS, SARS, yang ini COVID-19. 3 virus ini saja contohnya diizinkan oleh Tuhan, apa tidak habis semua. Tuhan izinkan satu virus, Corona virus 19. Tidak boleh membinasakan manusia. Tidak boleh di luar kendali Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, teman saya pendeta, tenang, diamlah. Loh, itu benar saudara. Itu dia mengutip ayat firman Allah kok. Di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan stop, ya stop. Kapan? Entah Mei, entah Juni. Tetapi nasibnya si virus itu akan sama dengan si MERS dan si SARS. Berhenti, cukup sekian jiwa mati ya. Cukup sekian jiwa ya. Semua sudah teriak-teriak kepada aku kok. Sudah stop. Virusnya akan mundur. Sembunyi di satu tempat. Di dalam kendali Allah, Yusuf bisa berbuah karena pembelaan dari Allah. Saudara sudah membaca ayat 9 tadi. Karena iri hati. Saudara, saya mau katakan iri hati saudara-saudaranya 11 lawan 1. Ada 12 anak Yakub. Yang terakhir Yusuf dan Benyamin. Katakanlah Benyamin tidak ikut. 10 lawan 1. Coba walaupun si gunung itu agak lebih besar dari itu, coba kalian keroyok. 3, ini berapa orang? Coba keroyok. Jangan 4 yang keroyok. 3 orang saja, pegang kaki 1, pegang tangan 1, pegang hidung 1. Habis dia sudah. Tetapi biar sebanyak apapun kalian mengeroyok, ketika Tuhan mengatakan tidak boleh, rain hanya akan memukul angin. Henry hanya akan menarik angin. Yusuf di dalam pembelaan Allah 10 lawan 1 orang. Secara teoritis harusnya Yusuf mengalami kepahitan yang luar biasa. Harusnya kepahitan ini membuat Yusuf menjadi rusak jiwanya. Banyak orang kepahitan hati itu saudara membuat dia sakit. Banyak orang kepahitan itu karena apa? Karena peristiwa dari keluarga. Potensi yang paling besar membuat orang sakit dan rusak adalah bukan dari orang yang jauh. Potensi sakit hati yang membuat paling sakit itu dilakukan orang yang paling dicintai. Saya ulangi ya. Potensi yang membuat kita kecewa bukan orang yang jauh. Direktur kita, manajer kita membuat kita kecewa, mungkin kita akan berkata, aku cari lagi tempat yang lain. Kecewa juga sih. Tapi kalau orang yang paling dekat, sehubungan darah, Yusuf harus mengatakan, aku sendiri. Coba saudara perhatikan. Aku sendiri. 10 keluargaku, 10 saudara-saudaraku semua membenci aku. Oh Tuhan, nggak ada lagi artiku hidup di dunia ini. Tapi saudara perhatikan, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, dalam keadaan terjepit oleh orang-orang yang dia kasihi sekalipun, tetapi Yusuf tidak pernah kedengaran satu keluhan. Bahkan di dalam surat-surat yang lain, termasuk di dalam nanti di ujung-ujung cerita dalam kitab Kejadian itu, saya sungguh bersyukur ada seorang anak Tuhan bisa mengatakan,
Engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merencanakan yang baik. Amin saudara. Ini harus jadi kekuatan bagi kita, supaya kita tidak berhenti untuk berbuah, berhenti untuk memberi, berhenti untuk berkorban, berhenti berbuat baik. Rupanya kita berbuah tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Amin saudara. Kita tetap bisa berbuah, ditentukan seberapa jauh engkau mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Itu yang paling penting. Sehingga apapun yang dilakukan orang, apapun keadaan yang sedang kita alami, itu tidak akan mempengaruhi. Untuk hari ini kita tetap bisa melakukan yang baik. Tidak cukup sampai di sana. Begitu dia sudah dijual, sekarang dia diperlakukan di dalam pengadilan yang tidak adil. Di sana dia diperlakukan sangat-sangat tidak adil. Yusuf harus dipenjara. Yusuf kemudian harus diperlakukan dengan tidak adil oleh janji-janji teman-temannya yang ada di penjara, dan banyak hal yang membuat dia harusnya kecewa. Tetapi saya melihat Tuhan mengendalikan, Tuhan menguasai semua keadaan. Tidak tahu mengapa Tuhanlah yang menjamah hati kepala penjara. Saudara perhatikan, ketika kita ada istilah yang mengatakan ketika kita benar-benar berserah, bukan menyerah ya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, angkat tangan istilahnya, maka Tuhan akan turun tangan. Dia bisa berbuah, ingat, karena penyertaan Allah, bukan karena Yusuf hebat. Tuhanlah yang menjamah hati kepala penjara sehingga Yusuf menjadi anak kesayangan. Oh, ini luar biasa saudara. Apapun perlakuan orang tidak adil, perlakuan orang yang tidak menyenangkan, saudara lihat tangan Tuhan, rencana Tuhan lebih besar dari semuanya. Ini harus kita aminkan. Agak tidak pas juga sih anjing menggonggong kafilah berlalu. Tetapi maksud saya jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berbuat baik. Karena apa? Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Dimanapun saudara berada, jangan membalas dendam, jangan menuntut balas. Karena apa? Pembalasan itu dari Tuhan. Saudara lihat, Tuhan membalaskan semuanya. Dia jamah hati kepala penjara. Si Yusuf di penjara menjadi anak kesayangan, seperti koordinator di penjara. Jadi kayak bukan orang di penjara, tetapi dia di sana jadi manajernya penjara. Tuhan jugalah yang menjamah hati Firaun. Yang membuat Firaun gelisah itu bukan Yusuf dalam mimpinya, tetapi Tuhan. Sehingga ternyata Tuhan taruh semua sarana-sarana itu untuk membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil. Kita lihat kasih karunia Allah, penyertaan Allah, hikmat Allah Tuhan berikan. Coba kita membaca ayat yang dianugerahkan Tuhan apa kepada Yusuf, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 tadi. Mari kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-10. 1, 2, iya. Dan melepaskannya dari segala penindasan. Haleluya. Terus Serta menganugerahkan kepada kasih karunia dan hikmat. iya. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ya puji Tuhan, Tuhanlah yang melepaskan, Tuhanlah yang membebaskan sidang jemaat. Sementara Yusuf selalu fokus kepada visi Allah, sementara Yusuf selalu fokus pada Tuhannya, Tuhan sibuk ngurusin Yusuf. Amin saudara. Mari kita fokus di tengah-tengah kondisi yang sedang merebak sekarang ini. Berhentilah kita menyalahkan Tuhan, berhentilah kita untuk menyalahkan siapapun. Mari kita gunakan waktu untuk apa? Sibuk membenahi iman kita kepada Tuhan. Urusannya Tuhan. Saya katakan tadi, di bawah kendalinya Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan hikmat di tengah-tengah kesulitan itu. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Untuk apa? Mengartikan mimpi.
Ono aja. Cara Tuhan itu selalu ajaib. Nggak nyana, nggak disangka-sangka, tiba-tiba Firaun bermimpi yang membuat hatinya geli. Sebenarnya mimpinya Firaun itu simple. Dia lihat sapi kurus, sapi gemuk. Dia lihat gandum. Dia lihat sapi ini makan. Habis lenyap semua, gelis hati. Padahal sapi. Urusan sapi gemuk, sapi kurus. Ketika ditanya semua ahli-ahlinya, apa ini artinya semua ini? Kan gampang saja sebenarnya. Sapi itu berbicara. Dewanya mereka kan. Sapi berbicara begini. Kalau kurus itu berbicara mengenai kurang makan. Kalau gemuk itu kebanyakan. Gampang toh. Tapi saudara perhatikan, kadang hal-hal yang simple Tuhan pakai itu menjadi jalan keluar. Nggak harus rumit gitu loh. Nggak harus ruwet. Ketika dalam kesulitan begini, yang selalu kita pikirkan untuk mengentaskan kesulitan ekonomi selalu uang, betul nggak? Selalu uang kan? Uang, naik gaji, naik pangkat, itu pikiran kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tiba-tiba diberikan oleh Allah. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi supaya pemerintah tidak salah mengambil keputusan. Bayangkan, supaya Firaun tidak salah membuat jalan keluar. Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan global waktu itu. Bayangkan, seorang anak buangan diberikan kepercayaan untuk mengatasi bahaya kelaparan yang sedang berada di seluruh dunia waktu itu. Bisa saja, ini saya, bisa saja. Tiba-tiba seorang Nelson yang mengatasi virus ini. Why not? Kalau Tuhan berotoritas, siapa saja, dengan apa saja dia bisa melakukan. Dia berbagi, dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur. 7 tahun kelimpahan, dia tidak boros. 7 tahun kekurangan, dia tidak pelit. Lihat, ini hikmat, sederhana tapi hikmat. Perhatikan ya. Ketika kelimpahan, jangan boros. Itu hikmat. Firman Allah yang mengatakan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Ketika terjadi bahaya kelaparan besar, Yusuf berhemat di tengah kelimpahan. Nah, yang sering terjadi dalam kehidupan kita apa saudara? Mengapa kita teriak-teriak hari ini? Wah, nggak ada makan, sampai perhatikan saya sampai geli, sampai telapak kaki saya ikut gatal, geli sekali, cuma nggak saya gali. Karena apa? Di Facebook ditunjukin istri saya, Bapak Jokowi, perhatikanlah kami rakyat kecil. Tertarik saya, kenapa itu? Iya, rakyat kecil. Saya ini kredit mobil Fortuner. Saya kredit 9 juta sekian setiap bulan, bayarnya cicilan 9 juta. Masa cuma dipotong 700.000? Dan saya sambil bingung misalnya. Ini orang kok sampai teriak-teriak, perhatikanlah kami rakyat kecil ini, katanya. Saya dalam gimana kalau punya dia? Coba saudara perhatikan, bukan satu video, ada berapa video? Kami kredit mobil sekian juta, masa cuma diperhatikanlah Pak Jokowi kami ini. 9 juta mobil mewah itu. Perhatikan, kalau dia hari ini merasa kekurangan dan tidak bisa makan rakyat kecil katanya, oke lah, saya iakanlah, kecil lah kau. Selama ini kamu taruh di mana keuntungan-keuntunganmu? Kalau orang sudah punya mobil Fortuner, cicilan mobil 9 juta, berarti penghasilannya minimal 200 juta sebulan. 150 juta minimal 1 bulan. Kemana? Uang makannya berapa? Katakan 50 juta kau habiskan sebulan lah. Yang 100 juta kemana? Yang 100 juta kemana? Kalau benar-benar habis ini, kamu boros saat kamu pelit saat apa? Kekurangan. Perhatikan ini baik-baik. Makanya untung sebelum firman ini disampaikan, jemaat Giling saya sudah berbuat. Kalau udah semua akan begini. Wow, bahaya ini.
Untung saya katakan. Karena firman Allah ini, hikmat yang diberikan Allah kepada Yusuf, dua kesimpulan ini. Ketika engkau kelimpahan, jangan boros. Jemaat perhatikan baik-baik. Jangan boros. Pakai secukupnya, seperlunya yang kau punya. Di dalam berkat yang kau terima, ada milikmu, ada milik Tuhan, tetapi juga ada milik orang lain. Maka ketika engkau mendapat penghasilan, begitu kamu dapat penghasilan, catat dengan baik. Ini. Simpan yang bisa disimpan. Amin, saudara. Dalam bentuk apapun investasinya. Tidak selalu melulu harus uang. Jangan semua dihabiskan. Ini masih ada, ayo. Hari esok masih ada. Tiba-tiba belalang pelahap datang, kamu makan apa? Nah, ini dia. Tapi Pak, penghasilan kami tidak cukup, Pak. Hari Kamis datang, hari Senin sudah habis. Tetap harus belajar menginvestasikan. Tetapi ketika kita sudah mengumpulkan, lalu ada kekurangan, jangan pelit. Membuka pundi-pundi, membuka lumbung itu bukan pada saat kelimpahan. Saya ulangi, ini teori yang benar. Ketika kita membuka pundi-pundi atau membuka lumbung itu dibuka karena kondisi kekurangan. Jadi jangan, ketika kondisi dunia sekarang sedang sulit, jangan lumbungnya ditutup. Buka selebar-lebar. Amin, saudara. Ketika ada kesulitan tetangga, keluarga, siapapun, buka. Dompetnya itu dibuka. Disalurkan. Tapi apa yang disalurkan, Pak? Sudah terlanjur kemarin itu. Ya, diulangi lagi. Selalu ada kesempatan hari-hari ini. Kalau Tuhan melimpahkan engkau berkat, jangan boros. Kalau terjadi kekurangan, jangan pelit. Amin, saudara. Ini hikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga Yusuf di tengah-tengah kesukaran, namanya melejit, lebih hebat bahkan dari Firaun. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena hikmat dari Tuhan. Yang terakhir, mengapa bisa berbuah di tengah-tengah krisis? Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-4. Yang pertama tadi, karena penyertaan Allah pasti terjadi. Dan yang terakhir adalah karena tujuan Allah harus tercapai. Ayat 12 sampai 14 kita baca 2 ya. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Ya. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Lalu ketahuilah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa. Iya, terima kasih sampai di sana. Tujuan Allah harus tercapai. Dengan buah yang dikerjakan oleh Yusuf ini, itu bukan semata-mata Yusuf untuk menolong Yusuf atau supaya Yusuf menolong orang lain. Tetapi apa? Ada tujuan Allah di balik semuanya itu. Tujuan Allah harus tercapai. Virus corona yang terjadi harus mencapai tujuan Allah. Loh, Pak Pendeta mengatakan berarti virus ini dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, tetapi seizin Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Bahkan segala hal yang buruk pun bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan Allah harus tercapai. Itu sebabnya Habakuk bingung. Waduh, pohon ara tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan, sapi tidak ada lagi di kandang. Dia bingung. Tetapi mengapa orang-orang kafir, mengapa orang-orang tidak percaya Tuhan gemuk-gemuk, tambun-tambun mereka semuanya? Mengapa kami Tuhan, mengapa kami? Bingung memang. Saudara perhatikan, bisa bingung. Tuhan, mengapa orang yang kukasih harus meninggal? Kami baru kehilangan minggu lalu. Di tengah-tengah kesulitan virus corona, ada tujuan Allah harus tercapai dalam keluarga kakak saya. Pasti, minimal yang terdekat untuk anak-anaknya. Pasti ada tujuan Allah, amin saudara. Tuhan, mengapa dalam kondisi begini aku di PHK? Loh, jangan pendek mikirnya. Pikirkan tujuan Allah. Tujuan Allah. Habakuk bingung. Siapa lagi saya catat? Yunus bingung.
Ngapain si Tuhan ini capek-capek menyelamatkan Niniwe? Niniwe itu orang yang jahat. Bingung nih. Kita bisa bingung. Petrus bingung, Maria Magdalena bingung. Kenapa Tuhan datang terlambat? Lazarus sudah mati 3 hari 4 hari bahkan. Bingung kan? Tapi saudara perhatikan, banyak yang bingung memang. Termasuk kita sering bingung kan? Mengapa? Petrus juga bingung. Mengapa Cornelius harus diselamatkan? Saudara perhatikan, ada tujuan Allah. Tujuan Allah di balik semua. Bahkan Alkitab mencatat semua yang buruk, bukan hanya yang baik, bahkan yang buruk pun Tuhan turut bekerja bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya saudara, saya mau mengingatkan kita, jangan langsung cepat-cepat putus asa. Jangan langsung cepat-cepat, orang Batak bilang mandiri. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang keliru. Ketika kau menghadapi hal yang buruk, kamu kan anak Tuhan. Sidang jemaat yang di rumah kan anak Tuhan. Apapun kondisi keadaanmu yang buruk sekalipun hari-hari ini, coba pikirkan ini seperti Yusuf. Tujuan Allah harus tercapai. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Amin saudara. Ini penting sekali bagi kita. Karena ada tujuan Allah dalam hidup kita yang harus tercapai. Disebutkan dari ayat yang kita baca, ada keterangan yang penting. Kunjungan yang pertama. Ada saudara-saudara baca tadi? Hah? Ada kan? Kunjungan yang pertama. Kunjungan yang kedua. Ayo dibaca dulu, dilihat lagi dulu. Ya ada ya, betul ya? Ya, yang pertama ayat yang ke-12. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Ayat 13. Kunjungan mereka yang kedua. Yang kedua, saudara perhatikan, apa tujuan Allah? Tujuan Allah yang pertama dari kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf adalah the power of forgiveness. Amin saudara. Harus tercapailah tujuan Allah. Apa itu? Salah satunya adalah ada kekuatan di dalam pengampunan. Kunjungan 10 orang yang sudah puluhan tahun menyakiti hati Yusuf. Kelaparan itu ternyata adalah seizin Tuhan untuk rencana Allah harus tercapai. Apa itu? Forgiveness. Selalu yang kita lihat kan wabah virus corona adalah kebinasaan, adalah begini, semua selalu ngomong yang jelek. Saudara, masa Tuhan tidak mengendalikan bumi ini? Miliknya Dia ini, semuanya harus tercapai oleh maunya Tuhan. Saya yakin dan percaya ada maksud Allah yang besar. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf, kesulitan-kesulitan membuat dia berbuah. Dia mengerti gate, garam dan terang. Dan yang kita lihat menurut ayat yang ditulis oleh Kisah Para Rasul, itu jelas disebutkan kunjungan yang pertama. Saya sungguh attention, saya sungguh memperhatikan kalimat itu dengan baik. Saya lihat kunjungan yang pertama itu, apa yang terjadi? Forgiveness. Oh Tuhan, terima kasih. Pengampunan. Ada satu kekuatan di dalam pengampunan. Amin saudara. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ada tujuan Allah pada segmen itu. Orang yang bersalah harus minta maaf. Orang yang dirugikan harus memberi maaf. Tuhan mencintai 10 orang itu, yang bandel-bandel itu. Saya ulangi, Tuhan mencintai rupanya saudara-saudara yang berdosa. Bayangkan dulu kalau Yusuf mengatakan, turunkanlah api dari langit, hanguskanlah mereka. Hangus tidak saudara? Hangus. Tapi Yusuf, begitu mereka datang, saudara tahu, baca kitab Kejadian pasal 37. Itu kalau dibikin dramanya, nah cakep. Saudara lihat, begitu dia lihat kawan-kawan saudara-saudaranya datang, dia kan sudah pakai Mesir ya, datang unyuk-unyuk gitu, namanya orang minta-minta. Datang 10 orang, saudara coba lihat, kalau orang yang tidak beres di sini pasti bilang, akan kupermainkan. Ini dihudul semua ini ya, ini dulu yang ikat kaki itu, ini nggak berhasil.
Dia tuh, habis saudara, begitu dia lihat, dia pergi ke belakang. Dia ngapain di sana saudara? Nggak masak pisau, nggak ngawur aja. Dia ngapain di sana? Nangis. Berat saudara, mengampuni itu sulit. Apalagi terulang kembali memori itu. Saya yakin begitu lihat 10 orang itu datang, terulang memori 20 tahun yang lalu. Diangkat tangannya, dilihat si Ruben agak menghalang-halangi sedikit tapi sama aja. Iya, Ruben agak menghalang-halangi, janganlah kita bunuh, kita jual aja. Dilihat yang apalagi siapa? Si Naftali, dilihat si Lewi, calon pendeta itu. Dilihat dia, wow, dilihat semua ini. Berputar semuanya. Harusnya saudara, ambil tombak ular saktiku itu kan apa gitu. Dicucui satu-satu. Tapi saudara yang terjadi apa? Dia pergi ke belakang, disuruh orang pergi dulu. Nggak boleh orang tahu semua duka citaku. Semua pergi. Nangis saja, dia hapus air matanya lalu dia pergi. Memang kalian berapa orang? Dia tahu Benyamin belum ada. Dia kangen setengah mati sama adiknya Benyamin. Dia suruh balik lagi, datang lagi. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Pengampunan. Ketika Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf bang!" Langsung dipeluk. Seorang pejabat tinggi. Tidak sungkan-sungkan lagi saudara. Begitu hatimu clear, begitu hatimu terbuka untuk pengampunan, engkau akan melakukan hal yang paling baik. Yusuf mengampuni. Abang-abangnya minta ampun. Ini tujuan Allah. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan, goal dari Allah yang saya lihat dalam konteks ini adalah forgiveness. Saudara, yang membuat engkau berhasil bukan sakit hati. Hentikan sakit hati. Kalau saudara mendengar firman Allah ini, saya mau katakan dalam nama Yesus, sakit hati, dendam, kepahitan hanya membuat engkau rugi. Engkau tidak akan pernah berkarya berhasil kalau engkau sakit hati. Yusuf sebenarnya sudah sejak lama dia mengampuni mereka, tetapi memori itu terulang kembali dan begitu sangat-sangat dramatis sekali. Dia sungguh-sungguh jujur mencintai saudara-saudara yang menyakiti. Saya ulangi sekali lagi. Sakit hati, dendam itu lebih dari virus corona. Itu merusak hidup kita, mengacaukan hidup kita. Sebelum almarhumah kakak saya dipanggil Tuhan, itu tok yang ditaruh Tuhan di hati. Kalau istri saya fokus ke pengobatannya, begini caranya, pergi ke sana sini. Kalau saya selalu bilang sama istri saya 2 kali, saya cuma bilang 1. Bisikkan ke telinga kakak, ampuni suami, ampun. Harus. Saya tidak cukup saya ngomong sama istri saya WA anaknya. Tetap. Oh enggak kok, Bapak udah, kami enggak mikirin itu. Udah. Ketika orang pergi, tidak kosong, kamu tetap harus bisikkan ke telinga kamu. Saudara tahu, ketika kami doa terakhir dan terakhir, itu air mata. Saya sukacita. Di situ saya sudah melihat sukacita, kebahagiaan. Jadi sudah tidak sadar, tapi ketika kami nelpon video, itu air mata terus mengalir. Hati saya bersukacita, berterima kasih. Sakit hati tidak akan pernah membuat kita tenang. Forgiveness. Kita harus mengampuni siapapun. Dan saya ulangi sekali lagi, orang yang paling berpotensi membuat engkau sakit, luka, membekas dan tersobek-sobek bukan orang lain, orang yang paling dekat denganmu. Dan yang paling engkau butuhkan bukan vitamin, bukan apa-apa. Lepaskan penuh. Itu tujuan Allah yang pertama. Dan tujuan yang kedua adalah yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf adalah supaya Yusuf bisa menyelesaikan dan melanjutkan kehidupan satu bangsa. Itu tujuan Allah. Lewat hidupnya Yusuf, Tuhan ingin supaya bangsa Israel bisa terus kehidupannya berjalan tidak punah. Tuhan bisa membuat cara apapun untuk menyelamatkan. Dan yang lebih jauh adalah Yusuf. Tujuan Allah untuk hidup Yusuf adalah untuk menyelamatkan dunia pada waktu itu.
Kita tidak tahu. Kalau dulu kita pikir Bapak Presiden Jokowi terpilih lagi yang kedua, itu karena pemilih. Tapi menurut saya tidak. Karena beliau harus menangani kondisi yang sekarang. Kita tidak tahu mengapa engkau sekolah di sekolah itu. Melda sudah sekolah pramuga, padahal SMK keperawatan. Siapa yang tahu? Dulu masih kecil kita masih ingat sama istri saya tanya. Semua kan saya kan paling suka nanya anak-anak sekolah minggu ini, apa cita-cita kalian? Nah itu pramugari. Tapi tiba-tiba dia mau sekolah perawat, saya bilang dalam hati saya, ya apapun maunya tuh. Kemarin dia ngomong ya waktu latihan, jadi pramugari. Siapa tahu Bapak pergi ke Australia. Ada pramugari dari healing. Siapa yang tahu? Tapi ingat baik-baik, selalu ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Nelson jadi pemain bass, siapa yang tahu dulu tujuan hidupnya ternyata jadi begini, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa berbuah di tengah-tengah krisis. Mengapa masih bisa berbuah? Karena penyertaan Allah. Yang kedua, karena ada tujuan Allah yang harus terjadi. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kita gunakan hidup kita selagi masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kemurahan, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Minggu pertama pada bulan ini membuat kami bersyukur dan menyadari sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu pada minggu ini, membuat kami kuat, membuat kami teguh, membuat kami mengerti atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sidang jemaat gunakan waktu yang masih ada untuk tujuan Allah dalam hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
yang ada di rumah juga telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang bulan Paskah di bulan April yang lalu. Hari ini kami memasuki bulan yang baru, bulan yang penuh pengharapan, bulan yang penuh dengan keajaiban. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Teguhkan iman kami, teguhkan iman sidang jemaat ketika kami menjalani sepanjang bulan ini. Apapun keadaannya ya Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu pasti terjadi. Kami tahu tujuan Allah dalam hidup kami pasti tercapai. Inilah kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami yang akan menerima perjamuan kudus-Mu menjadi kekuatan ketika kami mengingat kematian dan kebangkitan, memberikan kami hidup, satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Sidang jemaat, jika engkau merasa dirugikan, jika ada rasa kecewa dan sakit hati kepada seseorang, pada pagi siang hari ini cepat segera selesaikan. Ampunilah mereka yang bersalah, supaya engkau juga yang bersalah diampuni oleh Tuhan. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Angkat roti di tangan kami. Terima kasih Tuhan. Perhatikan firman Allah dan jawab dengan iman. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka jika engkau beriman, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita makan roti, kita mengingat tubuh Yesus Kristus yang dihancurkan untuk dosa-dosa, juga pengampunan untuk orang lain yang telah berdosa kepadamu, yang menyakiti hatimu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Angkat cawan di tangan kanan.
bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Mari kita syukuri firman Allah yang sudah kita dengar. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan. Haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Kami angkat, kami muliakan. Bagi pula segala mulia, bagi pula segala kemuliaan. Haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengendalikan seluruh hidup kami. In God's control. Di dalam kendali-Mu ya Allah. Engkau tidak akan membuatnya lebih dari kemampuan kami. Engkau tidak akan membiarkannya Tuhan bagi kami. Engkau akan memberikan kami hikmat Allah, memberikan kami kasih karunia-Mu, mengendalikan semua yang sedang terjadi. Tujuan-Mu juga harus tercapai. Kunjungan yang pertama adalah forgiveness, supaya ada pendamaian terlebih dahulu Tuhan sebelum kami menjadi berkat. Tujuan yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga di bumi ini. Tuhan tolong kami di dalam nikah rumah tangga, masa remaja muda, kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong kami supaya kami bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami jemaat yang kecil ini Tuhan, dan Engkau sudah memakai kami, terus pakai kami. Sebab keindahanlah ketika kami dalam kesulitan, kami bisa menghasilkan buah sungguh manis, sungguh indah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Firman yang sudah disampaikan bertumbuhlah, berbuah, menghasilkan keajaiban dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan.